Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih hari ini sudah menyimak dan hadir di training bagaimana cara merekrut offline dan online. Nah, hari ini saya, upline Anda, upline Sapphire Director teman-teman semua di Fatfulnet, akan men-sharingkan bagaimana cara merekrut. Untuk itu saya akan fokus ke materi ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, pertama kita harus tahu dulu kenapa sih saya merekrut gitu ya. Apa sih manfaat merekrut? Kok upline sering banget ngajarin kita atau inspirasiin kita untuk merekrut? Oke. Nah, jawabannya sederhana sekali, teman-teman. Dari gambar berikut ini, teman-teman mungkin sudah bisa mengerti ya bahwa di Oriflame itu ada success plan atau yang namanya jenjang karir bagi semua member Oriflame yang berhasil mengumpulkan poin atau omset dengan jumlah tertentu sesuai dengan syarat yang berlaku. Jadi, teman-teman, kunci dari mendapatkan semua jenjang karir, cash award, kepemilikan mobil, kepemilikan rumah, jalan-jalan ke luar negeri, ujung-ujungnya gaji bulanan gitu ya, teman-teman. Penghasilan yang dapat diwariskan itu adalah merekrut. Jadi kuncinya merekrut. Kalau teman-teman mau punya banyak uang, sederhananya adalah harus mau merekrut, gitu ya. Nah, tapi kan ada juga yang bertanya, aku nggak bisa rekrut, apakah harus merekrut gitu ya? Aku nggak mau rekrut, boleh nggak? Oh boleh. Ternyata tidak semua member Oriflame itu mau merekrut teman-teman. Karena di Oriflame itu kita bebas memilih apakah kita mau jadi tipe pemakai, tipe penjual, atau tipe pebisnis. Nah, jika tipe pemakai dan penjual, tentu saja tidak ada target atau pekerjaan yang harus melakukan rekrut tentunya. Kenapa? Karena mereka hanya cukup dengan penghasilan apa yang mereka dapatkan dari menjual dan hemat belanja jika untuk pemakai. Ya, beda halnya dengan pebisnis. Jika teman-teman di awal telah memilih menjadi seorang pebisnis atau kemudian di perjalanan baru tersadarkan, baru merasa butuh bisnis ini, pekerjaan teman-teman yang harus teman-teman lakukan ada 3, yaitu BUPO, artinya adalah buka poin ya teman-teman. Kenapa kita BUPO, buka poin? Artinya kita beresin poin pribadi kita, itu minimal 100 poin untuk member, kalau untuk manager up disarankan 200 poin gitu ya, supaya kita di awal bulan maksimal itu tanggal 7 gitu ya. Syukur-syukur tanggal 1 teman-teman udah beres ya. Kenapa? Sehingga teman-teman punya banyak waktu untuk mengerjakan bisnis Oriflame-nya. Nah, setelah BUPO, teman-teman harus melakukan yang namanya rekrut. Nah, kemudian malam ini kita akan bahas rekrut ya, dan kemudian nanti ketika teman-teman sudah mempunyai rekrutan atau downline atau teman-teman sudah menjadi seorang sponsor, teman-teman harus bisa melakukan yang namanya membina ya. Nah, membina seperti apa? Nanti kita akan ada kelas training yang terpisah. Oke? Nah, malam ini kita akan khusus bahas tentang merekrut. Jadi teman-teman kalau nggak mau ngerekrut nggak apa-apa, berarti teman-teman belum jadi pebisnis. Dan teman-teman yang memilih sebagai pebisnis, yuk lanjutkan mendengar materi training ini. Nah, siapa saja yang direkrut? Nah, di gambar ini teman-teman bisa melihat dengan sangat jelas ya. Di sini kita ada di titik buletan yang tengah bahwa kita diajak melihat orang-orang di sekitar kita yang terdekat dulu ya, yang namanya inner circle ya, keluarga, teman, organisasi, kontak komersial, dengan siapa saya membeli, siapa yang berdiri di sebelah saya, siapa yang membantu saya, siapa yang duduk di sebelah saya gitu ya. Banyak sekali teman-teman, siapa yang kita jumpai gitu ya, mungkin di perjalanan dan sebagainya gitu ya. Nah, intinya siapa saja bisa kita rekrut asalkan sudah berumur 17 tahun dan mempunyai KTP ya. Yang direkrut itu mulai dari inner circle dulu, orang-orang terdekat kita dulu, baru kemudian kita beralih ke lingkaran orang yang di luar kita atau orang-orang yang belum kita kenal. Oke, kita lanjut ya.
Sekarang saya akan ajarin teman-teman bagaimana merekrut offline. Nah, merekrut offline ini lokasinya di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Ya, tentu saja teman-teman harus pertama kali adalah cek dulu orang yang sudah berumur 17 tahun ke atas dan mempunyai KTP, ya. Nah, udah gitu teman-teman bisa teman-teman lihat ini di gambar, ini lokasinya di mana aja kita melakukan prospecting gitu ya, untuk usaha merekrut orang-orang yang belum kita kenal gitu ya. Entah itu di Car Free Day, di kantoran gitu ya, di perjalanan, di pasar dan di mall dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman mungkin boleh sejenak berpikir, oh iya ya, kayaknya ini kegiatan sehari-hari aku nih gitu ya. Misalnya teman-teman ngantor lah, ke mall, ke supermarket dan sebagainya, ke sekolah anak ya kalau yang masih bisa ngantar sekolah gitu ya. Nah, di sini saya detail lagi tentang lokasi yang strategis. Saya pribadi senang banget kalau waktu zaman belum PSBB gitu ya, kita ke komplek ruko perkantoran. Kenapa? Karena di sana adalah banyak karyawan-karyawan yang kerja dan mereka punya penghasilan, ya. Nah, di situ teman-teman lihat saya ada di ruko-ruko prospek gitu ya, kemudian perkantoran gitu. Kemudian di stasiun kereta juga banyak orang ya. Enak banget karena mereka rata-rata pulang kerja atau mau berangkat kerja, ya. Halte busway, restoran, mall, sekolahan, kampus, bazar di sekolah dan instansi, di perumahan, di pasar modern dan pasar tradisional, pameran, Car Free Day, ya, kemudian di ATM atau di bank gitu ya, kemudian di supermarket, di departemen store, mungkin di bioskop ya lagi nunggu-nunggu gitu ya, kemudian di salon, orang yang ada di sebelah kita gitu kan, ke apotek saat membeli obat, kemudian di antrian dokter mungkin, di parkiran gitu ya. Nah, saya pernah waktu itu di parkiran sengaja di depan pasar gitu ya, di Bangka waktu itu bersama downline gitu ya, dan ternyata itu potensi banget teman-teman ya, karena semua orang pasti ke situ dan ramai sekali. Terus tempat bermain anak-anak gitu ya, kan pasti ada orang tuanya yang menunggu gitu kan. Terus pusat jual makanan. Nah, teman-teman juga di situ banyak banget orang-orang. Jadi intinya carilah keramaian gitu ya jika teman-teman offline. Namun saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukannya saat seperti ini ya. Ini pengetahuan untuk teman-teman jika di daerah teman-teman memang aman dan jika memang ketika kondisi nanti sudah normal kembali teman-teman bisa melakukannya gitu ya. Nah, di gambar itu teman-teman yang paling kanan atas teman-teman lihat itu saya bertemu seperti seorang pramugari, itu saya ingat banget di bandara, saya membeli kereta yang mau menuju bandara gitu ya. Nah, saya dibantu sama pramugari itu gitu ya, dan akhirnya saya kenalan, saya kasih katalog dan dia senang hati menerima gitu ya. Terus yang di bawah itu di busway, kemudian yang tengah itu yang saya foto selfie gitu ya, yang pakai baju biru itu Domino pizza gitu ya, waktu saya beli buat anak saya gitu ya. Dengan siapa saya membeli, bener nggak ya kan? Terus yang paling kanan itu adalah di mall, waktu itu saya inget banget kalau nggak salah di STLF 77 deh. Saya beli minuman, terus saya cerita gitu ya, Mbak, ini ada Oriflame, mau kasih tahu tentang bisnisnya dan sebagainya gitu. Lagi ada promo, joinnya cuma 10.000. Dan benar dia langsung join loh teman-teman ya. Jadi ini inspirasi untuk teman-teman. Mungkin sudah mulai terpikir, oh iya ya gitu. Jadi intinya adalah nggak repot kok teman-teman. Dengan siapa teman-teman bertemu aja setiap harinya gitu ya. Tapi ingat tetap jaga jarak sesuai dengan kondisi teman-teman masing-masing. Atau kalau memang belum bisa dilakukan, nggak apa-apa. Ini anggap pelajaran yang bisa teman-teman pakai lagi nanti ketika kondisi normal. Oke, tetap jaga ya teman-teman ya. Saya sendiri sangat bersemangat menceritakan ini karena saya juga udah kangen, pengen banget prospek offline, Car Free Day gitu ya. Tapi kondisi memang belum memungkinkan. Oke, lanjut. Ini ada beberapa hal yang sangat penting yang teman-teman perhatikan gitu ya, supaya teman-teman prospeknya bisa berhasil gitu ya. Pertama, teman-teman harus punya kata pembukaan saat menyapa. Nah, hati-hati, salah menyapa orang bisa nggak percaya dan orang nggak respect dan orang nggak mau respon malah menjauh gitu ya. Nah, berikut saya
kasih rangkuman, karena saya udah menggunakan kata-kata ini dan jitu banget membuat orang mau berhenti mendengarkan saya gitu ya. Jadi karena saya udah sering di Car Free Day dan saya sudah sering mempraktekannya, ditolak dan dicuekin dan sebagainya, sampai akhirnya saya menemukan satu pola gitu ya. Cara ngomongnya gini teman-teman, permisi kakak, maaf saya mau tanya gitu ya. Kakak apakah sudah tahu tentang Oriflame gitu ya. Nah terus udah pernah pakai produknya dan udah member belum gitu ya. Nah itu teman-teman kata 3 pertanyaan yang wajib teman-teman tanyakan kepada orang yang baru Anda kenal gitu ya. Tapi kalau misalnya kata pembukanya itu teman-teman udah sopan, gitu, permisi kakak, maaf saya mau tanya gitu ya. Orang langsung stuck, dia berhenti karena kecenderungan orang Indonesia itu senang membantu orang gitu ya. Dengan kata-kata permisi kakak, maaf numpang tanya gitu ya. Nah, bisa juga teman-teman kenalkan, saya milih dari Oriflame, mau membagi katalog gratis untuk kakak. Nah, dengar kata-kata gratis, orang-orang langsung, oh iya ya, mau dong gitu ya. Nah, tapi ada lagi yang harus teman-teman seleksi di 3 pertanyaan wajib itu. Pertama, apakah udah tahu tentang Oriflame, kemudian sudah pernah pakai produknya, sudah member belum? Nah, pertanyaan nomor 3 ini yang sangat menentukan teman-teman. Jika dia bilang, oh ya saya sudah member. Nah, teman-teman harus mengambil sikap yang bijak. Pertama, tanya, oh iya, jangan langsung nyerah ya teman-teman ya. Tanya, apakah masih aktif kak? Gitu ya. Kapan terakhir order? Gitu kan. Kalau dia bilang, oh sudah lama, dia bilang gitu. Udah ada 1 tahun belum kak? Karena kan patokannya ketika orangnya sudah tidak aktif selama 1 tahun, nomor membernya expired dan orang itu bisa join kembali. Artinya teman-teman bisa merekrutnya kembali, ya. Jadi pertanyaan nomor 3 ini sangat penting. Apakah sudah member gitu ya? Kalau dia bilang udah, teman-teman tanya lagi yang tadi saya bilang. Jangan langsung nyerah. Kalau dia bilang belum, nah ini kesempatan emas untuk teman-teman mulai melakukan pendekatan lebih banyak lagi dan kemudian memberikan katalog dan tukeran nomor telepon atau WA ya. Jika memungkinkan, kalau orangnya memang sudah tertarik, teman-teman bisa minta foto KTP-nya untuk bisa lakukan pendaftaran. Dan kalau misalnya memang dia ngerasa aku mau dong dicekin masih aktif apa enggak gitu ya. Kadang-kadang kita bisa nawarkan loh dan mereka senang loh. Oke kak, boleh nggak saya bantu cek nomor membernya masih aktif atau enggak? Boleh nggak saya minta KTP-nya gitu. Nah teman-teman bisa langsung chat customer care atau misalnya langsung melakukan pendaftaran dengan persetujuan gitu ya. Oke lanjut, info dasar yang disampaikan. Nah teman-teman ini sangat penting. Mohon teman-teman perhatikan apa yang akan saya sampaikan gitu ya. Apa yang kita tawarkan itu yang kita dapatkan. Untuk itu pastikan teman-teman memberikan informasi dasar yang tepat agar teman-teman mendapatkan rekrutan sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Jika teman-teman menawarkan kartu diskon atau kartu member, teman-teman akan merekrut orang-orang yang maunya jadi pemakai aja. Jika teman-teman menawarkan keuntungan langsung 23%, maka teman-teman akan mendapatkan orang yang maunya jadi penjual aja. Jadi hati-hati apa yang teman-teman tawarkan di depan ketika memprospek dan mengajak orang itu bergabung. Ya. Nah, jika teman-teman menawarkan peluang bisnis, maka teman-teman akan mendapatkan calon core team. Jadi, ini adalah jawaban kalau teman-teman bilang, iya ya, kenapa ya Bu, di grup aku banyaknya pemakai dan penjual gitu, belum ada core team gitu ya. Memang rasionya paling banyak adalah pemakai dan penjual. Tapi kita bisa segera menyaring orang-orang untuk jadi core team asal di awal kita menawarkan hal yang benar untuk dia join di Oriflame, yaitu peluang bisnis. Ya, untuk itu pastikan info dasar yang akan teman-teman tawarkan ke prospek adalah yang pertama peluang bisnisnya nomor 1 gitu ya, jenjang karir, jalan-jalan ke luar negerinya gitu ya. Terus baru kemudian keuntungan menjual dan diskon belanja atau hadiah-hadiah bulanan gitu ya. Jadi tak heran kalau teman-teman merekrut hanya dengan bermodalkan promo atau hadiah gitu ya. Ketika orangnya sudah mendapatkan,
ya udah dia stop gitu. Dia pikir udah nggak ada yang dia kejar lagi, udah dapet gitu ya. Tapi beda kalau orang yang mau yang teman-teman tawarkan adalah peluang bisnis atau jenjang karir. Dia akan ada terus selama di bisnis Oriflame kita. Oke. Nah, cara menawarkannya seperti ini kalau menawarkan peluang bisnis. Permisi kakak, saya milih dari Oriflame. Saya ingin menginformasikan peluang bisnis Oriflame-nya. Kakak, apa sudah tahu tentang Oriflame? Sudah pakai produknya? Sudah member belum? Nah, jadi teman-teman kata-katanya sama, hanya di depannya. Saya ingin menginformasikan peluang bisnis di Oriflame, gitu ya. Atau teman-teman bisa tambahkan juga, permisi kakak, saya milih dari Oriflame. Mau nggak kakak menghasilkan uang dari rumah buat Oriflame? Atau menghasilkan uang sambil ngantor, atau punya gaji kedua, atau pengen nggak punya bisnis jaga-jaga di Oriflame? Nah, bisa teman-teman tambahkan seperti itu ya. Nah, jika dia jawab belum, maksudnya belum member gitu ya, pas banget, saya kasih info bagusnya ya, yaitu kesempatan mendapatkan penghasilan bulanan, bisa punya waktu untuk keluarga, karena bisnis ini sangat fleksibel, bisa dikerjain dari rumah atau sambil ngantor, kakak bebas ngatur waktu kerjanya, dan bebas menentukan besarnya bonus bulanan yang ingin kakak dapatkan. Nah, jika reaksinya menerima, teman-teman bisa lanjutkan dengan kata-kata sebagai berikut. Boleh kak, saya titip satu katalog ini ke kakak. Ini ada nomor WA saya. Nanti kakak bisa menghubungi saya jika tertarik dengan peluang bisnisnya, sekaligus dapat melihat produk-produk berkualitas kami. Boleh saya minta nomor WA kakak? Dengan kakak siapa? Nomor WA-nya berapa? Nah, teman-teman langsung nih gerak badannya, langsung keluarin kertas dan bolpen dengan kakak siapa, nomor teleponnya berapa, 08 sekian gitu. Jadi gerak badan kita yang langsung kita praktekin sehingga orang itu tergerak untuk memberikan dan dia pun percaya karena yang kita tawarkan sesuatu yang profesional. Oke. Nah, terus teman-teman tips mendapatkan nomor WA atau foto bareng. Nah, ini saya sering banget lakukan gitu ya supaya mereka pun merasa keceriaan bersama kita dan ngerasa nyaman sama kita gitu ya. Dan di situ juga sebagai tes ya, orang ini mau nggak nerima apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah, biasanya setelah saya minta nomor telepon itu, saya nulis, saya tukeran nomor telepon sama dia, kemudian kita nanya, oh ya kak, boleh nggak saya minta nomor WA kakak untuk memberikan info-info lebih lanjut tentang peluang bisnis kita, gitu kan. Nah, kemudian, atau untuk, oh ya kak, boleh nggak aku minta nomor WA kakak, aku buat bukti bahwa aku sudah ngerjain pekerjaan aku hari ini, gitu. Bisa juga kayak gitu ya, teman-teman. Nah, boleh sekalian kita selfie ya kak, untuk bukti hari ini aku ada di lokasi ini, dan untuk jadi contoh kepada orang-orang di jaringan aku, gitu ya. Nah, saya sengaja foto supaya benar untuk jadi contoh pada teman-teman. Ya, mungkin dulu teman-teman kalau di inbox manager, dulu setiap hari Minggu pagi suka dapat foto saya lagi selfie di Tamrin gitu ya. Rata-rata orang-orang yang saya ajak foto mereka senang dan mau foto bareng gitu ya. Intinya buat mereka merasa nyaman ngobrol dengan kita dan penampilan kita pun harus rapi dan sopan gitu ya. Jadi kita lanjut nih teman-teman ke persiapan ya. Nah, penampilan teman-teman. Saya biasanya selalu pakai pakaian yang gampang bergerak, pakai sepatu kets gitu ya, tapi minimal kaos yang berkerah gitu ya. Biasanya saya pakai kaos yang Oriflame punya gitu ya. Jadi memang terbukti kita ada logo Oriflame-nya gitu, topinya juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak ada nggak apa-apa. Pakai baju yang sopan dan rapi dan bermakeup juga. Kalau perlu pakai parfum juga biar wangi. Karena kan kita ngobrol berhadapan dengan orang gitu ya. Kemudian alat bantu, katalog, flyer, tester produk. Nah, ini penting teman-teman. Tester produk saya paling senang itu body cream karena gampang ya. Kalau orang ketemu kita minta dia colekin, dia pasti mau dan wanginya enak. Dan parfum itu paling enak banget gitu, teman-teman. Semprotin aja. Jadi dia akan berhenti gitu ya mau dengerin kita ngomong gitu ya. Alat bantu ini penting banget teman-teman. Yang ketiga, tentukan lokasi prospek. Teman-teman harus menguasai lokasinya gitu ya.
Kalau dulu saya door to door ke kantoran yang ada di Harmoni gitu, dan itu tuh benar-benar saya udah kuasai banget karena saya dulu waktu pertama Oriflame itu sebelumnya saya udah asuransi, jadi saya udah tahu lokasi mana aja gitu ya yang memang mereka welcome dan tidak ketat gitu ya untuk kita masuk gitu ya. Pernah juga saya ke gedung-gedung kantoran, tapi akhirnya karena waktu itu kejadian ada bom ya, saya sempat ditangkap oleh satpam gitu ya, nggak apa-apa. Saya pakai jurus minta maaf. Oh ya Pak, maaf saya nggak tahu gitu ya, karena ternyata saya kan naik di gedung itu dari lantai ke lantai gitu ya. Ternyata ada CCTV-nya, kok nih orang tiap lantai berhenti gitu ya, tuh ngetok-ngetok pintu tenan mereka gitu ya, kantoran mereka gitu. Terus lokasi ini teman-teman nggak harus di kantoran dan sebagainya, dimanapun teman-teman sering ya berkumpul atau misalnya kemanapun teman-teman pergi, ingat selalu bawa katalog, karena katalog itu penting banget teman-teman untuk membuka percakapan, untuk membangun kedekatan. Paling simpel, teman-teman langsung buka halaman yang ada gosokan parfumnya, minta dia gosok ya. Anda kasih contoh dulu, terus lakukan supaya dia menggosoknya juga. Ketika dia mencium wanginya, dia akan ngerasa, ih bener ya, ih keren banget sih katalognya. Nah, disitulah tercipta kedekatan dan akrab. Orang kalau udah deket dan akrab, dia akan lebih terbuka mendengarkan Anda. Makanya tak heran kadang-kadang ya, saking semangatnya saya gitu ya, orang-orang tuh bisa join di tempat gitu ya. Terus yang keempat, teman-teman harus punya mental juara dan mindset tidak harus join langsung, teman-teman. Ya, saya hampir setiap minggu dulu rutin Car Free Day gitu ya. Apakah setiap minggu saya langsung dapat rekrutan? Tidak, teman-teman. Ya, tapi saya punya mental. Mungkin hari ini saya nggak dapat rekrutan, bisa jadi besok saya follow up dia join. Ketika saya follow up saat saya kerjainnya di rumah, gitu ya. Tapi pernah juga di minggu-minggu tertentu saya bisa closing 3, kadang-kadang 1 gitu ya. Dan itu membuat sesuatu yang anggap aja bonus gitu ya, karena mungkin mereka memang pas banget lagi cari Oriflame gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat loh, nanti kecewa, nanti frustasi, kok aku prospek nggak langsung join gitu ya. Memang begitu teman-teman, kalau memang langsung join itu rezeki ya. Kemudian teman-teman harus siap kertas dan pulpennya untuk nyatet nama dan nomor WA mereka. Saya biasanya pakai buku kecil, kalau misalnya memang teman-teman nggak repot, bisa juga pakai papan yang buat nulis nama dan bolpennya, jadi kesannya profesional gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Karena di lapangan kan kita ketemu banyak orang yang juga prospek ya. Jadi kita benar-benar kerja gitu, benar-benar konsen dengan apa yang kita lakukan dan nggak malu-malu gitu ya. Nah, ini teman-teman satu hal lagi yang harus saya bahas, nggak malu-malu gitu ya. Kenapa harus malu? Karena kita adalah perwakilan dari perusahaan kita. Perusahaan yang terkenal, perusahaan yang ada di 65 negara di dunia gitu ya. Dan ini ngerjain bisnis saya sendiri, bukan bisnis bos saya gitu ya. Kenapa kita harus takut ya? Dan di sini ada impian-impian saya, ada impian-impian keluarga saya. Kenapa saya harus takut gitu ya? Dan satu hal yang teman-teman harus ingat, ketika kita prospek orang, artinya kita membantu membuka peluang untuk mengubah hidup orang itu. Kita membantu untuk membuka peluang bisnis untuk dia. Kita membantu untuk merubah kehidupan dia lebih baik. Jadi, kalau orang itu nolak, kita nggak merasa takut, kita nggak ngerasa kecewa, kita nggak ngerasa khawatir, kita nggak ngerasa sedih. Ibaratnya gini, orang mau ditolong tapi orangnya nggak mau nerima pertolongan kita. Ya udah nggak apa-apa, ya kan? Anggap aja belum jodoh. Oke? Nah, seru banget ya teman-teman ya. Saya seneng banget kalau bahas rekrut offline ini. Oke, sekarang kita bahas merekrut online teman-teman. Nah, dari fotonya teman-teman udah lihat ya, ada handphone, kemudian ada laptop, ada buku catatan, ada bolpen gitu ya. Ya, itulah kegiatan sehari-hari kalau kita sekarang saat ini di rumah, mau nggak mau ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman melakukan uh, yang namanya prospek online gitu ya, atau merekrut di online, tentu saja kita memanfaatkan sosial media gitu ya. Nah, hari ini saya akan ngebahas sosial medianya adalah Facebook, dan nanti saya akan bahas juga Instagram gitu ya. Dan untuk Facebook, teman-teman pasti udah belajar ya Facebook marketing gitu ya. Untuk teman-teman yang ada di kelas berbisnis juga udah belajar gitu ya. Nah,
Facebook marketing itu teman-teman butuh waktu. Semuanya butuh waktu gitu ya. Cuman enaknya kita hemat waktu ya, ngerjainnya dari rumah, nggak harus keluar rumah gitu ya, dan hanya bermodalkan handphone dan pulsa internet. Tapi teman-teman harus ingat, Facebook marketing itu nggak langsung jadi teman-teman. Ada hal-hal yang harus teman-teman lakukan, yaitu pertama, teman-teman harus branding. Siapa brand image kita yang ingin dikenal oleh orang lain. Contoh misalnya, saya ibu rumah tangga yang berbisnis Oriflame, ya. Kemudian ngumpulin database. Database itu adalah target market yang ingin kita raih. Nah, yang mau kita rekrut siapa? Otomatis biasanya orang yang setipe dengan kita kan. Berarti kita akan cari, incer orang-orang yang memang sama kayak kita, ibu rumah tangga gitu ya. Nah, jadi branding setiap hari dalam bentuk status gitu ya. Kemudian rajin mampir ke wall Facebook orang-orang yang ingin kita incer gitu ya, yang setipe dengan kita. Barulah kemudian terjadi sales atau kegiatan penjual produk atau peluang bisnis. Barulah kita boleh mulai memperkenalkan ke orang yang kita incer itu secara personal japri. Tapi karena kita udah sering like dan komen di status dia pasti sudah ngelirik dulu wall Facebook kita. Berarti tanpa sengaja dia sudah nonton apa yang ada di wall kita. Dia langsung inget, wah ini orang berbisnis nih sama kayak gua nih, berumah tangga. Jadi pengen misalnya gitu ya. Nah, ketika suatu saat teman-teman inbox orang itu akan langsung inget, ini orang yang beneran kemarin aku baca wallnya bagus, tertarik deh, semangat deh, seru deh bisnisnya. Kayaknya aku juga pengen gitu ya. Dan terkadang teman-teman ada yang orang inbox langsung minta join sama kita. Nah, teman-teman, saya pernah ngalamin itu kedua-duanya gitu ya. Pernah saya harus inbox-nya dulu, kemudian saya jelaskan sedikit aja, langsung dia join. Pernah juga ada orang yang langsung inbox dan mau join. Pernah juga orang yang langsung nge-add nomor WA, langsung bilang mau join. Karena ketika dia join, saya tanya, dapat nomor WA saya dari mana gitu ya. Nah, jadi teman-teman, penting banget untuk kita melakukan Facebook marketing. Nah, di sini siapa yang setiap hari buka toko, rajin update status Facebook-nya minimal 5-6 kali? Ayo, udah belajar kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tips Facebook marketingnya. Teman-teman, bagi yang sudah, saya ucapkan selamat. Bagi yang belum, ayo segera diperbaiki. 1, gunakan data diri sesungguhnya ya, namanya beneran, nggak pakai nama alay-alay, nggak pakai nama anak gitu ya, nama diri Anda sendiri sesuai KTP. Terus yang kedua, supaya apa? Supaya teman-teman kita tuh tahu, ini bener ya milih yang dulu satu kelas sama aku gitu ya, ini bener ya milih yang dari Bangka gitu ya, jadi beneran nama kita sesuai gitu ya. Yang kedua, cakepin Facebook kamu dengan postingan yang menarik dan manfaat setiap hari. Nah, nanti saya akan bahas terpisah postingan apa aja sih yang harus diposting dalam sehari supaya orang itu nggak bosen ya, supaya orang tuh kepo sama kita. Yang ketiga, perkuat branding diri teman-teman. Jadi setiap hari itu teman harus bisnis dari rumah gitu ya, atau anak muda yang punya bisnis gitu ya. Kemudian fokus pada database yang ingin teman-teman targetin. Jadi selain kita update status, kita juga harus FB Walk. FB Walk itu apa? Facebook yang jalan-jalan gitu. Jadi kita yang jalan-jalan ke Facebook orang-orang yang udah kita targetin. Misalnya saya ngincer si Ani. Ani ini misalnya teman sekolah saya dulu gitu ya. Dia juga udah berkeluarga. Jadi saya harus rajin setiap hari ngintip status dia, nge-like dan komen gitu ya. Dan bukan cuma satu dalam sehari, bisa 5, 6, 7 gitu ya. Dan setiap hari ya. Tapi beneran teman-teman itu alami, bukan dibuat-buat gitu ya. Beneran seperti berteman, ngobrol di komen gitu. Terus nomor 5, no status galau
tidak boleh marah-marah dan tidak boleh alay. Ya, ingat teman-teman. Karena bagi saya pribadi gitu ya, satu status marah-marah atau galau itu akan merusak citra Anda yang sudah Anda bangun bertahun-tahun. Ya, dan orang pun akan langsung memandang negatif terhadap Anda gitu ya. Jadi misalnya nih, Anda udah bangun 2 tahun, 3 tahun, keren, profesional, tiba-tiba satu status Anda marah-marah gitu ya, status Anda galau gitu ya, langsung orang tuh, ih, ini orang ternyata ya, meskipun dia udah bertahun-tahun, dia nggak bisa mempertahankan emosinya gitu ya, gitu ya. Ah, nggak mau ah join sama dia. Nah, hati-hati ya teman-teman, no status galau, no marah-marah, dan juga nggak boleh nyindir, ya, nggak boleh nyindir, dan no status sara juga, gitu ya, dan nggak boleh alay, ya. Oke, teman-teman, penting banget. Yang berikutnya, ceritakan keseruan Oriflame kita, kegiatan Oriflame kita. Makanya teman-teman jangan bosan kalau saya upload foto saya lagi meeting sama downline gitu ya, kemudian lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, lagi misalnya BPS-an gitu. Semuanya itu fungsinya untuk mengedukasi ke orang-orang keseruan bisnis kita. Share juga setiap pencapaian gitu ya. Jadi apa yang kita dapat sekecil apapun kita harus upload di Facebook gitu ya. Contoh kayak kemarin dapat sertifikat Wellness Academy gitu. Waduh, saya langsung upload gitu ya. Sampai saya bingkai, saya foto sama Nutrishack-nya. Dan beneran saya serius, oke, ini saya udah punya sertifikat. Ya, orang langsung mikir, ih asik banget ya, bisa dapat sertifikat gitu ya. Kemudian rekognisi tim di jaringan. Nah, ini penting teman-teman. Salah satunya adalah welcome status, kemudian WP, kemudian dia VC, naik level gitu ya. Terus share status rekognisi upline dan jadikan afirmasi target berikutnya. Nah, teman-teman, penting banget teman-teman juga nge-share atau merekognisi upline Anda gitu ya. Bukan berarti upline Anda minta direkognisi terus-menerus gitu ya, enggak. Tapi itu efeknya buat Anda sendiri. Wall Anda jadi lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena Anda nebeng kesuksesan upline Anda. Ya, teman-teman tahu nggak? Saya pernah ya, waktu itu 3 tahun saya nggak berangkat ke luar negeri, tapi saya share foto upline saya ke luar negeri di waktu bersamaan. Orang sampai mikir saya yang berangkat ke luar negeri, teman-teman. Luar biasa ya efek sosmednya. Tapi saya memang nulisnya bukan saya yang berangkat. Ini foto upline saya yang sedang jalan-jalan, enak banget, fasilitasnya kayak gini-gini gitu ya. Dan akhirnya saya bisa kembali jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman. Ya, jadi pinter-pinter dan bijak lah, dan berbesar hati lah nge-share kesuksesan para upline gitu ya. Kemudian jadikan target afirmasi untuk Anda. Anda bisa nulis, impian aku tahun berikutnya, aku juga ikut jalan-jalan bareng upline aku gitu ya. Terus kemudian pilih waktu yang tepat untuk membuat status. Nah, teman-teman gak usah takut, saya akan bahas untuk mengenai waktu ini ya, karena sudah disurvei. Oke, ini yang penting, teman-teman, people join you. Jadi intinya gini, teman-teman. Orang bisa join sama kita bukan karena lihat perusahaan kita gitu ya. Tapi yang dia lihat itu pertama kitanya dulu gitu ya. Sama halnya kalau kita di Facebook atau di sosmed ya, atau di Instagram. Orang lihat kita, keseharian kita ya dari status kita gitu. Itu kenapa kita harus jaga status galaunya tuh nggak boleh. Status marah-marahnya, nyindirnya itu nggak boleh gitu ya. Karena orang nggak akan suka berteman dengan orang yang suka marah-marah, yang suka nyindir orang, yang suka curhat gitu ya. Jadi buatlah diri Anda itu menyenangkan. Seperti Anda menciptakan taman yang indah sehingga orang senang datang ke wall Anda. Dan orang merasa pribadi Anda itu enak untuk diajak berteman. Nah, ujung-ujungnya enak diajak berbisnis. Gitu ya. Jadi sebagaimana diri Anda membawakan citra diri Anda ada di tangan Anda sendiri, dan itu ada di status Facebook dan Instagram Anda. Jadi hati-hati banget teman-teman dalam membuat status. Dan penting banget, yuk mulai dari sekarang dijaga foto-foto yang kita upload itu harus bagus dan profesional. Minimal backgroundnya polos, ya, nggak berantakan. Kemudian terang fotonya gitu ya, dan sopan, ya. Ayo teman-teman, karena sekarang ini mata orang di sosial media gitu ya, mata pemirsa kita itu udah levelnya tinggi, ditambah adanya Instagram gitu ya. Jadi benar-benar mereka itu akan mencari orang yang benar-benar punya sesuatu yang berbeda daripada orang lain gitu ya. Dan siapa diri kita ya buatlah menyenangkan supaya orang mau join sama kita.
Nah, gimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan? Kita bisa membuat status itu dengan cara metode storytelling, teman-teman. Jadi tidak kaku copy paste gitu ya. Jenjang karir di Oriflame, teng 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 gitu, tinggal copy paste dari postingan di grup gitu ya, grup Explore misalnya. Tapi berbeda jika teman-teman menulisnya dengan bersyukur banget bisa ada di Oriflame gitu ya, tiap bulan aku bisa dapat gaji 500.000 dan ternyata di Oriflame itu beneran ada gaji bulanannya. Nah, teman-teman boleh posting gambar tabel bonusnya, tapi cerita di atasnya itu bener-bener orang yang sedang bercerita apa adanya gitu loh, storytelling gitu ya. Nah, teman-teman ketika teman-teman menulis dengan panjang pun orang akan senang membaca karena orang Indonesia itu kepo, pengen tahu gitu ya. Dan saat itulah ketika Anda menulis panjang lebar artinya Anda sudah mempengaruhi orang itu dan siapa diri Anda sudah tertanam dalam pikiran dia. Oh, di Oriflame itu bisa ngasihin duit. Oh, Mili udah dapet duit 500.000 dari Oriflame. Padahal kemarin kayaknya dia baru gabung deh. Nah, disitulah orang ngerasa diceritain itu menyenangkan gitu loh dan nggak berat gitu dan nggak kaku gitu ya. Apalagi kalau teman-teman punya foto-foto yang menarik gitu ya. Oke, ini sengaja saya pakai foto ke luar negeri supaya ngomporin teman-teman biar segera berangkat ke luar negeri. Teman-teman, ketika kita ke luar negeri, foto-foto kita ini bisa jadi aset ya. Ini saya bela-belain banget ya seharian itu bersama teman-teman dan Ibu Cici Cynthia ya. Kita gantian saling foto di titik-titik yang memang keren spotnya supaya bisa branding setiap waktu gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-temannya sudah bisa storytelling ya, udah ngerti tentang Facebook marketing gitu ya. Yang terpenting berikutnya adalah time management ya. Teman-teman kalau sudah tahu apa yang ingin teman-teman kejar di bisnis ini gitu ya, itu nggak cukup teman-teman. Banyak orang yang tersandung ya, dia pikir dia udah tahu nih apa yang dia mau, tapi dia nggak prioritas ya. Jadi teman-teman seperti video yang tadi saya share ya, teman-teman nonton itu keren banget. Jangan bertanya gitu ya, kenapa saya belum orang lain sudah gitu ya. Ternyata ada dua hal yang penting yang harus kita ketahui selain big why dan prioritas gitu ya. Nah, di sini menyangkut dengan time management. Nah, teman-teman, saking bebasnya ngerjain Oriflame, teman-teman itu harus pinter banget ngatur waktu. Misalnya ngerjain Oriflame-nya 4 jam, nggak harus dari jam 1 sampai jam 5 gitu ya. Bisa dibagi 2 jam siang, 2 jam sore, atau malam gitu ya. Nah, bagaimana halnya dengan menjaga status Facebook kita atau Instagram kita supaya terlihat kita beneran hidup setiap hari konsen, setiap hari hadir gitu ya. Teman-teman bisa akalin kok dengan time management itu. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa malam harinya gitu ya, nulis dulu status untuk besok supaya besok bisa langsung copy paste upload. Ya, misalnya simpen dulu di inbox. Kalau saya inbox suami saya misalnya, saya inbox Facebook yang kedua saya. Jadi besok saya tinggal copy paste, udah jadi statusnya gitu ya. Padahal sayanya lagi masak misalnya. Tapi udah jamnya saya harus buka gitu, udah mati buka toko gitu. Facebook saya udah harus nyala gitu. Bahkan ada orang yang sangat teratur banget, saya dengar kemarin training dari top leader, ada yang sampai status selama seminggu, sebulan itu udah disiapin teman-teman. Jadi dia nggak usah repot. Keren banget ya, itu keren banget loh. Saya juga mau coba belajar untuk seperti itu. Oke, jadi teman-teman kalau Anda ngerasa Oriflame ini penting, Anda harus siapkan waktu. Kasih bukti bahwa Anda beneran kasih waktu untuk ngerjain Oriflame-nya. Ya, tapi ingat ngerjain Oriflame itu bukan cuma bikin status gitu ya, ada lagi yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih panduan cara membuat status kita itu terlihat keren, terlihat mewah, dan beneran branding siapa diri kita secara profesional sebagai pebisnis Oriflame. Ini ada 6 panduan status. Pertama, ya, teman-teman jam 7 pagi itu status motivasi. Kemudian yang kedua jam 10 status produk. Ya, tapi ini jualannya soft ya, jangan promo bulan ini jebret gitu ya lah. Langsung saya kalau lihat status downline terutama yang udah manajer ya, please tolong gitu ya teman-teman. Yuk jualannya soft selling, testimoni teman-teman ya. Sarankan memakai foto produk pribadi atau video-video gitu ya.
kemudian boleh ngambil dari fanpage Oriflame, dari sharing produk harian yang kita posting di grup ulasan gitu ya, atau di WA group. Kemudian juga sarankan menuliskan periode promo ya, takutnya orang salah gitu. Terus status yang ketiga itu status personal, itu jam 12 siang, teman-teman. Misalnya tentang keluarga, keseharian, masakan, atau hobi gitu ya. Atau hari ini teman-teman lagi masak apa gitu, posting gitu ya. Terus yang keempat, status informasi atau cerita lucu jam 4 sore. Nah, biasanya ini orang lagi pengennya refresh jam segitu gitu. Dan orang punya waktu sih ngintip-ngintip gitu ya. Teman-teman percaya nggak percaya ya, saya sering banget akhirnya dapat prospek dan rekrut itu dari status ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya posting status tentang bisnis, mereka nggak ada yang like. Tapi kalau saya posting status lucu gitu ya, pasti banyak yang like dan komen. Nah, ternyata mereka itu di sosial media memang begitu, teman-teman jangan sedih. Tapi pintar-pintar manfaatin di status yang keempat ini, jam 4 sore ini, teman-teman. Orang-orang yang komen itu, teman-teman boleh inboxin atau balas komen, thank you ya sudah komen, langsung inbox, ngobrol gitu ya. Tanya, thank you ya udah komen di postingan aku jadi rame tuh tadi gitu ya. Ngomong-ngomong kamu lagi sibuk apa sekarang? Nah, tukeran deh nomor WA gitu ya. Itu bermanfaat banget teman-teman ya, karena orang seneng gitu ya. Kemudian yang kelima, nah setelah dia seneng-seneng, wow kita muncul deh yang jam 6 status bisnis gitu ya, tentang keseruan, keceriaan, manfaat, keuntungan gabung, hadiah, reward, rekognisi gitu. Apa yang udah kita dapatkan, apa yang kita dapatkan, boleh pilih salah satu. Nah, selain itu jam 8 nanti teman-teman boleh rekognisi downline gitu ya. Jadi dalam sehari itu ada 6 status ini disarankan. Untuk teman-teman yang, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, Bu, Ci, Kak, jam segini nggak apa-apa lewat-lewat dikit, tapi nggak lari dari 6 pola ini. Dan yang kedua, ya seperti yang tadi saya bilang, teman-teman malam hari bikin dulu, atau misalnya pagi hari bikin dulu gitu. Jadi simpen di mana, di note atau di mana, ketika udah jamnya tinggal copy paste gitu. Itu kan cuma nggak nyampe 1 menit ya, teman-teman bisa pasti ya. Oke, nah ini tentang panduan branding di Instagram. Ini saya ambil dari Tiurma Utami karena memang saya belajar juga sama beliau dan beliau juga sudah terbukti berhasil gitu ya dengan Instagramnya merekrut orang-orang yang punya pekerjaan yang profesional, yang udah punya karir, tetap mau join sama Oriflame gitu ya, karena ngeliat Instagramnya dia gitu. Jadi pertama, hal yang boleh kita share itu adalah personal life, kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Tapi ingat juga teman-teman, fotonya yang bagus, yang terang, menarik gitu ya. Kemudian review produk Oriflame. Nah, kalau review produk ini belakangan saya teliti leader-leader itu tidak upload di feed, tapi mereka di IG story mereka ya review produknya. Kemudian update progress Oriflame kita. Itu misalnya nggak harus prestasi kita, bisa juga prestasi downline, prestasi upline, bisa juga prestasi Oriflame secara global, secara Indonesia gitu ya. Terus success story. Nah, success story ini teman-teman, kita bisa pakai cerita downline-downline kita gitu ya. Misalnya, kan kita setiap Jumat ada tuh, teman-teman boleh tuh, ini saya juga dapat ide bagus ya, teman-teman boleh rekap gitu ya, atau boleh rekam, kemudian upload ya, asal kualitasnya bagus. Nah, terus edukasi tentang Oriflame. Nah, edukasi tentang Oriflame itu gini, teman-teman bisa bahas dari join Oriflame itu nggak harus langsung bisnis loh, bisa juga buat pakai, bisa juga buat jual gitu ya. Terus bisa juga misalnya video-video tentang produk proses terciptanya produk berbahan dasar alami, kemudian company profile, kemudian aplikasi-aplikasi Oriflame gitu ya. Nah, itu kita bisa bahas teman-teman supaya orang yang membaca di Instagram kita itu, oh, Oriflame itu ternyata seperti ini gitu ya. Karena teman-teman, tanpa kita sadari, Instagram itu sekarang sudah seperti website ya. Jadi kalau orang mau tahu siapa kita, ya udah dia lihatlah itu Instagram kita gitu ya. Nah, makanya saya pribadi membuat Instagram 2, satu untuk branding, satu lagi untuk jualan produk. Gitu. Jadi saya pisahin antara branding sama jualan produk gitu ya. Kemudian update aktivitas Oriflame kita. Nah, ini bisa juga tentang
launching promo, bisa juga tentang jalan-jalan, kemudian misalnya acara-acara yang Oriflame akan buat gitu ya, Best Bangkok dan sebagainya gitu. Jadi semua ini satu kesatuan ya, sama kurang lebih 6 status ya. Jadi benar-benar tentang diri kita dan tentang Oriflame kita. Tapi ingat teman-teman, kualitasnya yang harus dijaga gitu ya. Oke, demikian materi tentang ngerekrut offline dan online-nya. Teman-teman boleh tanya jawab